Ya, kami sharing saja. Memang ada satu ayat yang tadi malam waktu kami berdoa bersama dengan anak-anak, kami baca, terus kami diskusikan sama-sama. Ini saya coba kalau bisa berbagi ya, sedikit saja mungkin beberapa. Satu ayat yang mengingatkan kami mengenai bagaimana kita bisa bersama-sama melayani Sang Raja Damai. Itu ayat yang disampaikan Tuhan Yesus ke murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 27 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, memang tadi malam kami merasa sangat merasa sangat pas sekali dengan ayat ini karena situasi di Surabaya sudah merah marun, terus orang pada tegang gitu ya. Tapi memang ya kami bersyukur, mungkin di sekitar kami sih tidak terlihat cukup tegang, cuman kalau mendengar berita di media dan seterusnya itu memang membuat kami lebih tegang. Di sekitar kami pasar masih buka, terus orang jualan masih ada, dan suasananya memang tidak terlalu mencekam begitu ya. Jadi hanya memang anak-anak mahasiswa ITS memang sama sekali sudah sepi. Jadi memang ini praktis orang-orang lokal lah yang ada di sini. Satu hal yang kami renungkan adalah mungkin banyak orang atau secara nasional kita sudah didengungkan untuk berdamai dengan COVID ya. Nah, kami merenungkan tadi malam itu apa yang Tuhan Yesus berikan dan apa yang dunia ini berikan. Karena ternyata dunia juga memberikan, karena kita hadir di dunia, maka dunia pun juga memberikan kepada kita, memberi sesuatu lah, masukan, mungkin penghargaan, mungkin keberhasilan, mungkin banyak hal yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa ketika kita di dunia ini, Tuhan Yesus juga memberikan sesuatu yang berbeda, yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Jadi kami merenungkan ini apa saja yang diberikan dunia dan apa saja yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menghayati, ya, memikirkan apa yang diberikan Tuhan Yesus itu, bisa nggak kita memikirkan bahwa itu jauh lebih penting dibandingkan, jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang dunia ini berikan. Jadi mungkin selama kita hidup di dunia, banyak yang membuat kita itu bisa senang, sukacita, bangga, bahagia. Tapi yang diberikan oleh Tuhan Yesus mungkin tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Saya diingatkan memang pagi ini ketika mengulang dari ayat ini itu bahwa Yesus yang datang itu adalah Sang Raja Damai. Kita diingatkan kalau Natal, Yesaya menuliskan bahwa ya Yesus Sang Raja Damai itu yang datang. Ya, dia membawa damai, dialah rajanya, dialah pemiliknya, dialah penguasanya. Ya, di bumi ini sebenarnya diciptakan untuk menghadirkan damai sejahtera. Tetapi memang kemudian ada tragedi yang membuat dunia ini menjadi tidak damai. Orang luar menggambarkan Allah selalu hadir di tengah-tengah chaos ya, kekacauan. Nampaknya kesannya itu seperti Allah itu senang dengan kekacauan gitu. Allah itu seperti senang dengan bencana atau dengan situasi yang buruk dalam kehidupan manusia. Tapi saya diingatkan di satu bagian dari firman Tuhan, 1 Korintus 14 ayat
33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi saya yakin bahwa kalau Sang Raja Damai ini datang, maka memang misi dia adalah membawa damai. Misi kedatangan Kristus adalah membawa damai sejahtera di tengah-tengah kekacauan. Kekacauan ini bukan rencana Allah, kekacauan ini bukan kehendak Allah, tetapi kehendak Allah adalah damai sejahtera. Jadi ini yang kami renungkan, bagaimana kita menikmati damai sejahtera, satu kekuatan yang ilahi yang diberikan oleh Yesus di dalam kita hadir di dunia yang sedang menghadapi kekacauan. Saya mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghadirkan ya, atau memberikan contoh bagaimana dia memiliki damai sejahtera itu, menghidupi damai sejahtera itu ketika dia menghadapi Golgota ya, ketika dia di Getsemani, ketika dia menghadapi rasa takut, ketika dia menghadapi kegalauan yang luar biasa di dalam pikirannya, karena itu waktu-waktu dia terakhir, waktu dia harus mengakhiri semua nafas dan kehidupan dan kehadiran di tengah-tengah orang-orang yang dia kasihi. Dia bisa menyentuh, memeluk orang-orang yang dia sayangi gitu ya. Itu kegalauan, kekacauan yang dia pikirkan di Getsemani, tapi damai sejahtera Allah itu hadir, yang menguatkan dia ketika dia mengeluarkan tetesan keringat seperti darah ya. Jadi itulah damai sejahtera ilahi yang menguatkan Kristus ketika menghadapi kekacauan di dunia ini. Jadi saya menyimpulkan dalam beberapa statement di dalam renungan singkat ini, Yesus Kristus adalah pemilik damai sejahtera yang sejati ya, yang tidak dimiliki oleh dunia. Jadi ya, datang kepada Kristuslah yang akan membuat kita dimampukan untuk tenang, dimampukan untuk bersyukur, dimampukan untuk menghadapi kenyataan apapun ya yang sedang kita hadapi ya. Mungkin kami tidak sedekat seperti Mas Rudi, kemungkinan ya, karena kami nggak tahu ya. Kalau Mas Rudi kan virus sudah dekat dengan rumah ya, sudah ada dengan keluarga gitu. Mungkin kami juga belum tahu apakah memang kami sudah kena positif juga, tapi mungkin belum ada tanda-tanda misalnya. Tapi ya, damai sejahtera itu harus hadir atau kami miliki ketika kami datang kepada Kristus. Bukan karena secara pikiran rasional. Karena kalau rasional pasti kemungkinan besar itu datangnya dari dunia ini. Damai sejahtera Kristus itulah yang menguatkan dan memampukan yang ragu dan yang lemah. Ya, saya gampang khawatir, gampang takut kalau melihat situasi ya, gampang gupuh gitu. Jadi saya harus sungguh-sungguh merenungkan bahwa Kristus itu menghadirkan damai sejahtera di dalam hati saya, dalam hati kami di keluarga. Itulah yang harusnya kami nikmati, kami syukuri ya. Dan itu yang akan memampukan kami melewati hal-hal yang mungkin akan menakutkan, sangat menakutkan. Saya rasa kami akan tenang-tenang saja ketika kami hidup dengan damai sejahtera Kristus. Ya, damai sejahtera Kristus itu yang akan mengubahkan dan memperbaharui kita. Saya tidak tahu setelah ini mungkin akan ada hal-hal baru ya yang dimunculkan. Salah satu yang kami sedang mulai itu dengan remaja baik tingkat SMP, SMA. Kemudian kami juga akan mulai dengan memperhatikan kepada satu pasangan-pasangan yang belum mempunyai keturunan ya. Jadi kami akan
beraudiensi dengan mungkin sekitar 4 atau 5 pasangan yang mereka pasti sangat membutuhkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah pergumulan mereka menantikan keturunan. Ya, rata-rata mungkin sudah di atas 5 tahun pernikahan. Jadi itu yang hal-hal baru yang menguatkan kami, meneguhkan kami karena ada damai sejahtera Kristus. Ya, saya rasa damai sejahtera Kristus akan membuat komunitas kita efektif di dalam menyebarkan kabar baik kerajaannya. Ya, itu yang kami renungkan mengenai bagaimana damai sejahtera Kristus itu yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia atau hal lain yang diberikan oleh dunia yang membuat hati kita tenang. Ya, itu satu slide terakhir saya. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Itu memang ada satu lagu sebenarnya, tapi saya tidak yakin apakah cukup baik bisa didengarkan. Ya. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me. So he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, while the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Oke. Ya, itu Mas Rudi dan teman-teman satu ayat yang kami bisa bagikan.